Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ini bagian dari profesionalisme. Kita sekarang fokus kepada Coach Patrick. Saya rasa PSSI punya harga diri. PSSI juga profesional, tidak sempurna. Tetapi tidak mungkin kalau Erick Thohir bikin malu Prabowo karena timnas kalah total lawan Australia. Guys, kekalahan timnas sepak bola Indonesia atas Australia kemarin bener-bener bikin malu kepemimpinan Prabowo loh. Tapi menurut pengamat sepak bola yaitu Sarman El Hakim, Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI kayaknya nggak punya rasa tanggung jawab tuh ke Prabowo. Padahal pertandingan itu mempertaruhkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia loh. Rakyat sendiri udah kecewa berat sama Erick Thohir setelah memecat Shin Taeyong dari pelatih timnas. Padahal performanya bagus banget dan bantu timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Prabowo sendiri bilang pengennya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kemarin malah kalah total lawan Australia. Menurut kalian gimana nih guys? Kecewa gak sih sama timnas sekarang setelah STY dipecat? Apa mending Erick Thohir aja yang out? Sahabat, Erick Thohir melakukan keburukan, bukan kebaikan. Karena sebuah rentetan tentu bisa kita nilai, bisa kita cari polanya, mudah. Bagaimana ketika Erick menangani BUMN? Bagaimana ketika Erick menangani PSSI? Bagaimana ketika Erick dan seterusnya kan? Ya, satu kali bisa kita sebut sebagai kejadian, dua kali mungkin kebetulan. Kalau sudah tiga kali dan lebih itu adalah pola. Dan kita bisa dengan mudah membaca pola Erick Thohir. Apa polanya? Ya instan. Dia kemarin bahkan kan berhasrat juga itu jadi presiden atau wakil presiden. Upaya dilakukan, bikin relawan segala macam. Konon katanya sekarang bikin partai juga itu rumornya. Banyak kabar yang menyampaikan. Nah, bukan tidak boleh hak pribadi, terserah. Tapi ketika itu terkait dengan amanah Anda, ya, atas nama rakyat, PSSI ini milik rakyat. Sepak bola ini sesuatu yang olahraga yang paling dirasakan oleh rakyat. Mungkin bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah, kemudian Erick melakukan salah jalan, kesalahan mendasar, serampangan, dan apalagi istilah-istilah lainnya. Dari awal sudah banyak yang mengingatkan ini yang mau dibangun ini prestasi bangsa atau prestasi instan. Karena mayoritas pemain PSSI hari ini adalah naturalisasi. Yang bayarannya luar biasa di atas pemain lokal. Kan menyedihkan, atas apa yang mau kita banggakan? Padahal 270 juta rakyat Indonesia banyak sekali, terlalu banyak talenta-talenta baik yang bisa diolah, dipoles. Tapi daripada mengolah dan memoles, Erick Thohir lebih baik memilih pemain yang sudah jadi dari luar negeri yang ada darah Indonesianya. Nggak salah kalau yang lokalnya diperhatikan, kalau yang lokalnya jadi mayoritas. Ini malah mayoritas. Jadi kayak pemain di Liga Indonesia misal gitu ya, kan kalau nggak salah sekarang ada batasan yang pemain asing berapa. Ini nggak ada batasan. Terus 9 pemain asing, 2 pemain lokal. Apaan ini gitu? Tidak ada marwah lokalnya gitu, tidak ada marwah penduduk yang ada di situ gitu. Kalau semuanya hanya digait dari luar, kan itu soalnya.
Sudahlah Bang Erik, jangan habiskan uang negara. Ya ini dia pakai uang negara, betul sekali Pak Edi Rubdi ya. Tolong jangan dikuras terus. Anda ini tolong Pak Prabowo pecat, periksa kekayaannya. Ya bukan hanya PSI, kok jadi PSI? BUMN di bawah kendali Erick Thohir bangkrut, rugi, sahamnya turun. Garuda, PLN, apalagi Pertamina, PT KAI, semuanya didera hutang yang sangat besar. Entah itu ya, kita punya WOS sekarang entah terbayarnya kapan itu. 50 tahun lagi mungkin belum terbayar itu. Jadi sayang sekali gitu. Marwah bangsa ini dirusak justru oleh petinggi-petinggi negeri ini. Ya salah satunya Erick Thohir. Jadi kelola PSSI serampangan, Erick gagal, Erick out. Anda harus keluar dari PSSI. Dan kemudian banyak pengamat bilang, sekalian dong, mundur juga dari Menteri BUMN. Nah itu kan pilihan dia dan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Ya kita mau mengingatkan saja sebagai orang yang ingin negeri ini semakin baik, yang ingin negeri ini tidak dirusak oleh oknum-oknum yang berpikirnya instan belaka. Kan begitu ya. Tentu menyoroti kegagalan Timnas Indonesia adalah sebagai cermin dari mentalitas yang gagal dibentuk oleh Jokowi dengan revolusi mentalnya. Kecenderungan mencari jalan pintas seperti yang dilakukan oleh keluarga Jokowi. Akhirnya kan itu menginspirasi yang lain, barangkali termasuk Erick Thohir, dengan mengabaikan proses pembangunan yang berkelanjutan. Tadi penulis mengkritik euforia sepak bola nasional yang fokusnya pada hasil instan, naturalisasi, pelatih ternama, tanpa membangun pondasi kokoh dari akar rumput. Akhirnya ya seperti ini jadinya. Dan kekalahan dari Australia dibangun melalui sistem pembinaan yang stabil. Australia itu ya, ini menjadi tamparan buat Indonesia bahwa nggak bisa diukur dengan instan, apalagi dengan cara manipulasi. Sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi juga alat untuk membangun karakter bangsa, kerja keras, disiplin, dan integritas. Dan penekanan tulisan tadi kepada naturalisasi pemain dan kebijakan instan ini justru mengganggu, merusak semangat sportivitas, menghilangkan peluang bagi pemain lokal yang berdedikasi. Ini mengirim pesan keliru kepada generasi muda bahwa kesuksesan bisa diraih tanpa proses yang mendalam. Cukup koneksi dan dana yang disiapkan, kan begitu. Maka solusi yang ditawarkan kembali ke cara lama yang sudah benar, pembinaan usia dini, liga yang sehat, ekosistem sepak bola yang berkelanjutan, tapi jangan juga dirusak oleh upaya-upaya pihak luar yang terus mencoba mengintervensi. Jadi mentalitas instan yang dimiliki oleh Indonesia kemarin melawan Australia dengan mentalitas proses panjang. Jadi kekalahan kita adalah kekalahan budaya bangsa yang harusnya segera dipotong, tidak dilanjutkan seperti yang dilakukan oleh Erick Thohir. Naturalisasi itu ketidakadilan. Kebijakannya mengabaikan pemain lokal yang berdedikasi dan merusak sportivitas. Sepak bola adalah nation building. Bukan sekedar olahraga, tapi alat untuk membangun karakter bangsa. Di situ ada nilai-nilai kerja keras, disiplin, integritas, dan sebagainya. Maka solusi jangka panjang adalah kembali ke cara lama, pembinaan usia dini, sistem liga yang sehat, konsisten dalam membangun adalah kunci kesuksesan sejati. Tapi yang pasti, opini ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak bisa diraih dengan potong kompas, tetapi melalui proses yang sabar, panjang, dan berintegritas. Begitu Erick Thohir ya. Kalau kita lihat bagaimana respon-respon yang terjadi
belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Tuh, tidak boleh dianggap remeh. Kalau tidak boleh dianggap remeh, maka prosesnya harus dievaluasi. Cara-cara yang salah, kesalahan yang mendasar ini nggak bisa dilanjutkan. Kebijakan naturalisasi harus dievaluasi besar-besaran. Ini presiden aja sampai angkat bicara ini. Dan Erick Thohir sudah melukai harapan Prabowo. Ini videonya sudah kita tayangkan kemarin ya. Apa cukup dengan gimmick Erick yang menangis di pojokan ini? Cukup untuk mengobati, untuk mengembalikan kejayaan PSSI? Ya tidak. Ini cara-cara lama yang terus dipelihara, bergimmick, nggak ada manfaatnya ini.